Hai, Assalamualaikum pencinta film dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Hilman, kumaha daramang saya Dayana. Oke, di video kali ini kita akan membahas film fantasi yang tayang tahun 2006 silam, yang bercerita tentang seorang gadis yang mendapatkan kutukan memiliki hidung babi. Nah, penasaran seperti apa jalan ceritanya? Yuk kita langsung saja ke ceritanya. Nah, kisah ini berawal akibat hubungan rahasia antara pelayan wanita bernama Clara dengan pria kaya bernama Ralph Wilhern. Lalu keluarga besar Wilhern yang mengetahui hubungan mereka berdua tidak setuju dan menjodohkan Ralph dengan wanita yang sederajat. Dan hal itu membuat Clara pun bundir dengan cara melompat dari tebing. Dan ibunya Clara yang ternyata seorang penyihir akhirnya memberikan sebuah kutukan pada keluarga Wilhern, yaitu putri keluarga Wilhern berikutnya akan lahir dengan wajah babi, dan kutukan itu hanya akan terhapus kalau ada seseorang dari kalangan mereka yang bisa mencintai dan menerima keadaannya yang seperti babi itu. She scattered about animal gut that the next Wilhern daughter be born with the face of a pig. Namun setelah beberapa generasi, keluarga Wilhern ini hanya melahirkan anak laki-laki, hingga pada akhirnya lahirlah seorang anak perempuan dari keluarga tersebut yang diberi nama Penelope. Dan kutukan itu pun akhirnya terjadi karena Penelope terlahir memiliki hidung babi. Nah, karena rumor yang beredar begitu membabi buta, bahkan Penelope digambarkan memiliki wajah monster yang menakutkan dan membuat warga pun ingin melihatnya secara langsung. Dan untuk melindungi sang anak dari warga yang kepo, sang ibu yang bernama Jessica beserta ayahnya yang bernama Franklin akhirnya memalsukan kematian putrinya dan mengurung putrinya itu di dalam rumah mereka. Why can't I have bacon? Because you love oatmeal. Doesn't Daddy love oatmeal? Yeah. No, I love bacon. Tak terasa waktu pun terus berlalu. Nah, pada saat Penelope berusia 18 tahun, orang tuanya berusaha mencarikannya jodoh dengan pria yang berstatus sosial yang sama, dengan dibantu seorang wanita yang bernama Wanda sebagai biro jodohnya. Namun sayang, semua para lanang itu melarikan diri sampai lompat dari jendela karena ketakutan setelah melihat wajah Penelope. Nah, salah satu pria yang melarikan diri itu bernama Edward, seorang pria bangsawan yang sombong dan menyebalkan. Why, Penelope? When you spring yourself at them like that? I didn't show him my mole, Mother. I showed him my face. Yang kemudian dia bekerja sama dengan seorang reporter tabloid cebol bernama Lemon yang sangat terobsesi sekali untuk memotret wajah monsternya Penelope. I'm telling you she was a pig! A pig! Why will no one believe me? I believe that man is with me. Thank God someone believes me anyway. We're gonna need some proof. Clear both our names. We're just gonna have to find somebody who can. Lalu mereka berdua pun mencari orang yang bisa menyusup ke dalam rumah tersebut dan memotonya. Dan si cebol ini akhirnya mencari pria berdarah biru bernama Max. Yang justru si cebol ini salah orang. Dia malah bertemu dengan pria bernama Johnny, seorang penjudi miskin yang mengaku Max. Dan si Johnny ini pun sepakat untuk bekerja sama dengan mereka untuk mengambil foto Penelope untuk diberikan pada mereka, dan tentu saja dengan imbalan uang. The camera is in the lapel. The rigging is in the sleeve. Put it on. Oh, and you are? I'm Max Campion and the agency sent me. Namun di luar dugaan, percakapan yang terjadi di antara mereka berdua, walaupun melalui cermin satu arah, hal itu justru membuat mereka berdua pun merasa nyaman. Namun ketika Max melihat wajah Penelope, dia terkejut, tapi ia tidak ketakutan. Dan secara tidak sengaja, ia memicu kamera yang tersembunyi di dalam jaketnya. Yeah, it's better. Shit! I'm a monster. No, you're not. Penelope! No! Menyesali upayanya untuk mengeksploitasi Penelope, Max pun akhirnya membatalkan perjanjiannya dengan si cebol dan juga Edward, serta menghancurkan kameranya. Lalu saat Max kembali ke dalam untuk menjelaskan apa yang terjadi, nah di sini Penelope memohon pada Max untuk menikahinya agar kutukan itu hilang. Namun Max menolaknya, dan hal itu membuatnya kecewa dan sedih. Once the curse is broken, I'll be just like anybody else. What if the curse isn't broken? What if the curse can never be broken? Marry me, Max. Marry me. I can't. Nah, bosan dengan perjodohan dan terinspirasi oleh percakapan Max tentang dunia luar, akhirnya Penelope pun kabur dari rumahnya dengan menutupi hidungnya dengan shawl dan memasuki kota yang tidak pernah ia lalui seumur hidupnya.
Dan tak hanya itu saja, Penelope pun berhasil membawa kartu kredit ibunya yang ia gunakan untuk menginap di hotel. Sementara itu, kedua orang tua Penelope yang kalang kabut dan stres karena anaknya kabur, akhirnya meminta bantuan polisi untuk mencari anak sematawayangnya itu. Tapi mereka tidak mau memberikan foto Penelope dan mendeskripsikan wajah anaknya agar mempermudah pencarian. For starters, I'm going to need a recent photograph. No photographs. Okay, a detailed description. Brown hair, brown eyes, a uniquely pleasant personality. I may not have said anything, but I was filing it away. Dan kebetulan, si Edward ini mendeskripsikan wajah Penelope seperti monster yang mengerikan dan menyebarkannya lewat koran. Lalu pada akhirnya, setelah mereka menemukan hotel tempat Penelope menginap, mereka pun berusaha memaksanya pulang. Namun lagi-lagi, Penelope kembali kabur dan tanpa sempat membawa kartu kredit ibunya. Nah, dalam koran itu, Edward menggambarkan Penelope sebagai gadis jelek dengan hidung babi dan gigi bertaring serta kuping lancip, serta mengatakan akan membayar $500 pada mereka yang berhasil memfotonya. Nah, lalu uniknya, Penelope yang melihat berita di koran itu, justru hal tersebut malah dijadikan kesempatan untuk mendapatkan uang, dan alhasil ia pun memoto dirinya sendiri di sebuah fotobox dan ia jual kepada si cebol. Look, Grandma, a pig! Dan ternyata, setelah Lemon melihat foto asli Penelope yang tidak sesuai dengan gambaran yang digambarkan oleh si Edward, Lemon pun akhirnya jadi kesian serta iba pada nasib Penelope dan memutuskan untuk tidak mempublishnya. Tetapi si Edward tetap berdegong dan jahat dan ia tetap akan mempublishnya di koran. There are no fangs. She must just suck them back into her skulls. Dalam perjalanan luntang-lantungnya yang gak jelas, Penelope akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang bernama Anne di sebuah bar, yang kemudian menjadi sahabatnya dan mengajaknya berkeliling kota untuk mengenalkan berbagai tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Still got your scarf on? Yeah. All right, hop on. Singkat cerita, orang tua Penelope kembali menemukan keberadaan anaknya itu dan berusaha mengejarnya. Dan kejadian itu membuat Penelope pun jatuh pingsan di bar langganannya. Nah, Anda yang melihat sahabatnya itu pingsan, otomatis langsung membuka syalnya dan mereka semua melihat hidung Penelope yang seperti babi. They're not running. No! Penelope, no! No, 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 dear. Setelah sadar dari pingsannya, ternyata tanggapan masyarakat tentang wajah Penelope tidak seburuk yang diduga selama ini. Orang-orang justru tidak berlari ketakutan, malah mereka justru mendekat dan dalam sekejap Penelope pun menjadi terkenal. Sementara itu, ayah Edward setelah melihat kegemparan masyarakat terhadap Penelope, ia pun merasa malu dengan sikap kejam anaknya terhadap Penelope dan ia memaksa Edward untuk melamarnya. You saw her. She's a complete monster. Public loves this girl. I'm saying you gotta fix this. I don't know what you expect me to Just do. fix it! Dan si Edward pun kembali datang dan dengan terpaksa menawarkan diri untuk menikahi Penelope. Dan mau tidak mau, karena didesak ibunya, Penelope pun akhirnya menerima lamaran tersebut dan pesta pernikahan megah pun akan segera dilaksanakan. Nah, di sisi lain, Lemon baru mengetahui bahwa Max yang asli telah dipenjara karena perampokan bersenjata dan pria yang bekerja dengannya waktu itu ternyata bernama Johnny yang dikira Lemon sebagai Max. Sementara Johnny yang mengetahui berita pertunangan Penelope dan Edward tidak bisa berbuat apa-apa dan memilih untuk merelakannya. Walaupun dalam hatinya ia sangat mencintai Penelope, tapi ia sadar kalau dirinya bukanlah seorang bangsawan. Jadi kalaupun ia memaksa untuk menikahi Penelope, tetap saja ia tidak bisa membuat kutukan hidung babinya itu hilang. Dan hal itu ia ungkapkan saat Lemon menemui Johnny. What's she getting? Well, she's getting the day she's waited for all her life. Breaking the curse. Hey, it's not too late to stop Edward. If getting married is all it takes to break the curse, why not you? You're forgetting, man. I'm not Max. So? One of their own kind.
Lalu sebelum acara pernikahan itu dimulai, si cebol itu datang menemui Jessica dan Wanda dan membicarakan soal siapa itu Johnny. Tetapi di sini Jessica memutuskan untuk tidak menyampaikannya pada Penelope, dan di saat menjelang pernikahan, Penelope menyadari bahwa ia tidak ingin menikah hanya untuk mematahkan kutukan yang telah menimpanya, dan lagi-lagi kembali ia kabur dari acara itu. Penelope Wilhern, take Edward Humphrey Vanderman III to be your lawfully wedded husband, to have and to hold this day forward until death do you part. Penelope? No. Nah, di sini nih, setelah Penelope mengurung dirinya di kamar dan berdebat dengan sang ibu, dan saat itulah ia menyatakan bahwa dia menyukai dirinya sendiri apa adanya, dan saat itulah keajaiban itu pun tiba-tiba saja tanpa diduga terjadi, dan kutukan itu pun akhirnya hilang begitu saja. Go away, Mother! Penelope, it's not too late. This is the moment we have worked so hard for. I said go away! I like myself the way I am. Penelope? It's not going to grow back. What makes you think I miss it too. Dan tanpa diduga, kepala pelayan yang bernama Jack ternyata adalah seorang penyihir dan memberikan kutukan berupa satu mantra terakhir untuk membuat Jessica menjadi bisu selama waktu yang tidak ditentukan. Nah, singkat waktu, Penelope kini menjadi seorang guru sekolah dasar dan memutuskan hubungannya dengan Edward dengan mengembalikan cincinnya. Dan tak hanya itu saja, Penelope pun kini mengetahui kebenaran tentang identitas si Johnny yang asli dari Wanda. Dan saat Penelope beserta Anne mengunjungi sebuah pesta Halloween, Penelope mendatangi Johnny dengan menggunakan topeng berwajah babi dan berpura-pura ikut ke WC. Namun Johnny yang melihatnya tahu kalau itu adalah Penelope dan ia meminta maaf karena tidak memiliki kekuatan untuk mematahkan kutukan tersebut. Ya, si Johnny ini masih berpikiran kalau Penelope ini masih berhidung babi dan masih terkena kutukan. Tapi walaupun begitu, Johnny tetap mencintai Penelope dan Penelope pun akhirnya melepaskan topengnya dan mengungkapkan bahwa ialah yang memegang kekuatan itu selama ini, dan film pun tamat. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film Penelope, si gadis berhidung babi ini? Film ini akhirnya berakhir dengan happy ending, cerita negeri dongeng. Dan jujur, saya suka dengan film seperti ini. Kayak didongengin sebelum tidur gitu. Dan film ini mendapatkan rating 6,7 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video seru lainnya. Jangan lupa subrek, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.